Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa kita masih dapat hadir dan berkumpul serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi ini. Semoga aktivitas kita senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu dan amal. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni penyampaian dan penjelasan kajian Ba'da Subuh Selasa 6 Agustus 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak sekaligus ditutup dengan doa. Kitab Al-Hikam, Hikmah 126. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Ma talabalaka syai'un mithlul ittirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu zulli wal iftikar. Tiada sesuatu yang lebih menuntutmu kecuali kebutuhan mendesak. Tidak ada pula yang dapat mempercepat tibanya pemberian selain rasa hina dan butuh. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Bapak Ustadz kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Sadaqallahul adzim.
Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bersama melaksanakan talabul ilmi, melaksanakan sebagian perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Hikmah yang ke-126. Ma tulibalaka syai'un mislul idtirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal iftikar. Tidak dituntut bagi engkau sesuatu seperti kebutuhan mendesak, idtirar, dan tidak ada pula yang dapat mempercepat tibanya pemberian. Wala asra'a bil mawahib, tidak ada yang bisa dapat mempercepat datangnya pemberian. Mislu zillati wal ibtikar, selain dari rasa hina dan butuh. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berhubungan dengan doa kita. Jadi agar kita tahu doa itu seperti apa dan harusnya bagaimana. Kalau kita kan taunya doa itu kalimahnya, terus doa itu enak enggak, pas enggak dengan keinginan kita, kan begitu. Banyaknya dan sedikitnya bilangan, kalau kita seperti itu. Yang sebetulnya apa yang dilihat oleh Allah dalam doa itu. Jadi kita kalau wirid, kalau berdoa terus misalkan diantaranya tidak ada tanda-tanda ijabah, kita bisa koreksi diri kita. Apakah kita sudah sampai dengan ketentuan doa atau kita hanya disebutnya doaan kalau kata orang Sunda. Mobil dan mobil-mobilan beda. Kalau mobil, ya mobil namanya juga di jalan. Kalau mobil-mobilan mah punya anak-anak kan mobil-mobilan namanya. Nah, coba kita lihat apakah kita doa atau doa-doaan yang kita bacakan. Ma talabal maula ta'ala minka ayuhal abdu ajala minal idtirar. Tidaklah menuntut Allah Subhanahu wa taala dari engkau wahai hamba yang lebih besar daripada idtirar, rasa butuh kepada Allah. Ini urusannya hati nih, bukan lisan nih. Tetapi lisan itu
menggambarkan hati. Kalau hatinya butuh dengan Allah, dia selalu mengatakan Allah, Allah. Kalau hatinya sombong, dia lisannya mengatakan aku. Begitu. Biasanya kalau hatinya merasa kuat, gagah, dia lisannya aku. Aku. Begitu. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita begitu banyaknya. Mulai perintah dohir, perintah batin. Nah, tetapi dari sekian banyaknya perintah Allah Subhanahu wa taala, ada perintah yang sangat besar dan ada perintah yang sangat mulia adalah idtirarun. Agar kita bersifat dengan sifat idtirar. Kita diperintah dengan sifat idtirar. Apa yang disebut dengan idtirar? Wal idtirarul madlub alla yatawahhamal abdu min nafsihi syai'an minal hawli wal quwwati wala yara li nafsihi sababan minal asbab yastanidu alaihi wala yara li ghiyatihi illa maulahu wala min najatihi min halakatihi ahadan siwahu. Yang disebut dengan idtirar itu adalah idtirar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahwa tidak menyangka seorang hamba kepada dirinya sendiri. Tidak menyangka. Jadi nyangka aja tidak, apalagi yakin. Bahasa Arabnya adalah alla yatawahhamal abdu, tidak wahmun, si hamba tidak wahmun, tidak menyangka salah. Yatawaham itu adalah satu sangka yang salah, yang sangat rendah sangkaannya. Jadi ada di atas waham itu adalah zon. Ada dikatakan husnudon, baik sangka kan? Zon itu lebih tinggi dari waham. Don itu setengah-setengah dia. Setengah percaya, setengah tidak. Itu zon. Kalau waham ini di bawah don, rendah sekali. Prasangka yang rendah pun tidak terhadap diri kita sendiri. Apalagi yakin. Kalau yakin 100%. Yang disebut dengan idtirar adalah seorang hamba tidak menyangka kepada dirinya sendiri. Nah, menyangka apa? Nah, di sini syai'an minal hauli wal quwati. Dia tidak menyangka bahwa dirinya adalah punya daya, dirinya punya kekuatan, dirinya punya keselamatan, dan tidak melihat ada sebab-sebab yang bisa dia pegang. Tidak melihat ada sebab-sebab yang dia bisa andalkan untuk menyelamatkan dirinya. Tidak melihat untuk yang bisa menolongnya. Dia hanya melihat Allah. Dan dia tidak melihat bagi keselamatannya dari kebinasaannya akan seseorang. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan dirinya. Itulah mudtar. Jadi mudtar itu, idtirar itu adalah orang yang tidak menyangka terhadap dirinya bahwa dirinya punya kekuatan, dirinya punya daya, dirinya punya sebab-sebab yang bisa diandalkan, dirinya punya sesuatu atau seseorang yang bisa diandalkan untuk menolong dirinya. Dirinya bisa melihat bahwa dirinya bisa selamat dengan sesuatu atau seseorang. Tidak ada semuanya. Hanya Allah yang punya kuatnya. Hanya Allah yang punya kekuatan dan daya. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Dan hanya Allah yang bisa menolong dirinya. Itulah orang yang mudtar namanya. Jadi alangkah bertentangannya dengan hukum agama. Alangkah bertentangannya dengan pendidikan agama yang benar. Jika ada seseorang mempelajari tentang meyakinkan dirinya bahwa kita kuat, aku bisa.
kecuali akunya itu adalah aku yang lemah, tetapi kuatnya dikuatkan oleh Allah. Aku yang doib, tetapi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekurangan paham dengan agama, karena kekurangan ngerti dengan ilmu tauhid, terkadang banyak orang yang terjerumus dengan hal-hal untuk supaya dirinya menjadi pede percaya diri, sehingga dipelajarilah ilmu-ilmu yang membuat dirinya percaya diri. Saya bisa, saya kuat, saya ini, tanpa mempelajari ilmu tauhid. Tanpa disadari dia sudah mengaku Fir'aun. Karena Fir'aun adalah orang yang mengaku Tuhan. Saya kuat, saya bisa, saya ini. Semua orang menurut kepada dia, sehingga dia mengaku Tuhan. Kalau Fir'aun zaman dahulu, kalau Fir'aun zaman sekarang, orang-orang yang mengaku dirinya kuat, dirinya mampu, dirinya bisa menyelesaikannya, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan sampai kapanpun tidak akan diberi kemampuan, sampai kapanpun tidak akan diberi bisa dan diberi pertolongan sebelum dirinya mengakui sebetul-betulnya diri dia itu siapa, yaitu adalah abdun hakirun, hamba yang lemah dan hina. Al-abdul muttar huwa al-abdul hakiki. Seseorang hamba yang bersifat ittirar, tidak merasa punya daya dan kekuatan, tidak merasa punya ini itu. Itulah hamba yang hakiki, hamba yang sebenar-benarnya. Inilah tuntutan Allah yang paling besar. Allah tuntut kepada kita, yaitu kita dituntut oleh Allah supaya bersifat muttar, idtirar. Apa tadi idtirar artinya? Yaitu yang tidak menyangka terhadap dirinya bahwa dirinya kuat, dirinya mampu, dirinya bisa, dirinya gagah, dirinya menyangka bahwa ada sesuatu yang bisa, sebab-sebab yang bisa menolongnya. Ada sebab-sebab yang bisa menjadikan dia kuat. Ada sebab-sebab yang bisa menjadikan dirinya tenang. Selagi saya masih kerja, selagi suami masih kerja, tenang aja anak-anak kita. Selagi papa kamu masih kerja, tenang aja kita, nggak usah repot. Orang yang mutor tidak akan begitu. Karena dia tidak akan pernah punya ketenangan kecuali tenangnya dengan Allah. Dia tidak akan pernah merasa mempunyai tenang dan selamat kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, amma yujibul muttar iza da'an. Nah, Allah mengijabah doanya orang yang muttar. Jadi kesalahan fatal di kita itu, kita berdoa tetapi yang dituntut oleh Allah sifat idtirar tidak ada di dalam hati. Yang dituntut oleh Allah itu adalah engkau merasa hina, mengaku diri lemah, mengaku tak berdaya, itu di dalam hati tertanam. Sehingga saking tidak berdaya dan lemah, terucaplah doa. Nah, doa itulah yang menjadikan mustajabah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alaika ayuhal abdu idza aradta an tatluba min maulaka sani'an zalban aw dab'an fa'alaika bil idtirar. Apabila engkau ingin meminta kepada Allah, baik meminta manfaat atau menolak kemadaratan, maka mintalah dengan keadaan idtirar. Ingat ibu-ibu, idtirar. Sifat idtirar itu adalah sifat hakikinya manusia. Idtirar itu adalah merasa dirinya itu tidak berdaya, tidak kuat, tidak mampu. Jangan sampai dalam hati kita ada rasa punya daya, punya upaya, punya kekuatan, punya kemampuan,
Karena jika punya rasa daya begitu, ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menembus langit doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ittiraru akhasu awsafil ubudiyah. Ittirar itu adalah paling khususnya sifat-sifat kehambaan. Sifat kehambaan itu banyak. Tawadu, tawadu, terus tadarru, itu sifat kehambaan. Tetapi ittirar ini adalah lebih khusus dari sifat-sifat yang lain. Karena ia orang yang benar-benar merasakan tidak punya apa-apa. Benar-benar orang yang merasakan tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki kekuatan, tidak ada memiliki apapun. Jadi kita harus melemahkan diri kita. Jika kita melemahkan diri kita karena ingin menemukan Allah, maka akan Allah kuatkan. Kenapa? Kenapa kita selalu merasa diri kita kuat? Kuat karena kita dorongannya dari hal-hal yang halnya sifatnya duniawi. Dengan kita lagi banyak uang, kita merasa kuat. Karena uang itu yang menjadi kekuatan. Jika uangnya tidak ada, kita merasa lemah. Jadi bukan dengan Allahnya, tetapi dengan uang itu. Inilah orang yang bisa merasakan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Daya Allah dan upaya Allah. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-abdul muttar la yubali wa la yahzan ayyuqala lahu dha'ifun zalilun fakirun jahilun li'anna sifatuhul asliyah. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muttar. Muttar itu apa? Orang yang ittirar. Ingat-ingat ya. Orang yang muttar, dia tidak akan peduli dan dia tidak akan sedih jika ayyuqala lahu dhaifun, jika orang mengatakan terhadap dirinya kamu orang lemah. Dia tidak sedih. Karena apa? Memang benar saya orang lemah. Karena yang kuat itu adalah siapa? Allah. Kamu orang hina. Memang benar, nggak usah dihina sama kamu. Aku itu udah hina. Jadi kalau kita itu dihina orang, kita itu lagi diingatkan oleh Allah bahwa kita itu benar-benar orang hina. Jangan kita marah. Kalau kita marah-marah berarti kita ngaku orang mulia. Salah juga kita. Begitu. Dihina orang. Terima kasih ya Allah. Karena kita telah diingatkan. Karena hakikatnya kita adalah hina. Justru dengan kita merasa hina di pandangan Allah, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahilun, anta jahilun, kamu bodoh kamu. Gak usah marah dikatakan bodoh dengan orang. Karena apa? Karena memang kita tidak tahu apa-apa. Yang tahu itu hanya Allah. Kalau kita marah dibilang bodoh berarti kita mengaku Tuhan juga. Begitu. Kamu ini orang tak berguna, kamu itu tidak ada manfaatnya. Orang tak bermanfaat kamu. Nah, memang kita yang tidak punya manfaat, yang punya manfaat itu adalah Allah. Emangnya kita Tuhan punya manfaat? Kita ini hanya sarana yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia yang lain, agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu, bermanfaat, dengan pangkatnya bermanfaat, dengan hartanya bermanfaat, dengan ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Kamu itu orang fakir, orang sengsara, kamu itu manusia sengsara, manusia kere. Nggak usah nangis, ngapain nangis? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengingatkanku melalui lisan orang ini yang mengatakan aku ini fakir. Karena memang betul aku fakir. Kata siapa aku kaya? Maka orang
orang yang sudah sampai dengan ilmu yang sebetulnya, orang yang sudah sampai al-muntor, la yubali wa la yahzan. Dia tidak akan pernah peduli dengan perkataan orang lain dan dia tidak akan pernah sedih dengan hinaan orang lain. Karena memang kenyataan seperti itu, mau bagaimana? Gitu. Boro-boro orang tidak punya harta, orang yang hartanya banyak pun sampai tidak terhitung, mobilnya di mana-mana, tanahnya banyak, dia tetap adalah orang fakir di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang menghina, ada orang mengatakan fakir. Itu Allah mengingatkan kita melalui lisan orang tersebut agar kita ingat bahwa kita itu orang fakir, kita itu orang hina. Begitu. Harusnya kita sujud sama Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku ini benar-benar memang fakir, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa ya Allah. Semuanya hanya punya Engkau. Lalu pinta sama Allah, ya Allah, limpahkan rezeki yang berkah. Nah itu berdoa di saat begitu. Maksud musonib itu. Berdoa di saat kita benar-benar merasakan tidak punya apa-apa. Paham ibu-ibu ya? Nah, contoh, kita punya baju kita itu kusut, baju kita kan namanya juga orang nggak punya, bajunya kusut, compang samping, sobek-sobek, bolong-bolong, dikelek bolong, dihandap bolong, semua bolong, mana kusut. Lalu orang katakan, baju kamu kok jelek amat. Nah, coba, kalau orang mengatakan begitu, terus kita marah. Yang pujang kita apa orang yang menghina baju kita? Kira-kira. Kalau baju kita itu udah jelek banget. Udah sobek-sobek, udah robek-robek, udah bolong-bolong, udah kusut. Wah, udah nggak ini. Terus orang mengatakan, baju kamu jelek. Terus kita marah. Nah, kan itu bagaimana? Kan sudah jelas itu baju jelek. Kok kita dikatakan baju jelek marah? Begitu. Harusnya ya memang jelek. Begitu kan? Maka tidak akan marah. Dia emang jelek. Tetapi kalau baju kita nih jelek, baju kita bolong-bolong, compang-camping, lalu orang mengatakan ke kita, aduh bajunya bagus banget ya, beli di Paris kayaknya ya, pasti kita marah. Betul nggak? Karena apa? Karena ini penghinaan nih. Ini penghinaan nih. Udah tahu baju saya jelek, kok dikatakan bagus. Nah, begitulah. Begitu. Begitupun kita dikatakan orang hina, orang fakir, orang bodoh, orang salah, orang lemah. Kita tidak usah marah dan kita memang sifat asli kita seperti itu. Sebenarnya kita itu adalah tidak punya apa-apa. Sebenarnya kita hina, sebenarnya kita bodoh, sebenarnya kita selalu salah, sebenarnya kita itu lemah. Begitu. Tetapi kalau orang lain mengatakan, kamu mulia, kamu kaya, kamu pintar, justru harus gelisah dikatakan begitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa yang mulia itu adalah Allah. Yang kaya itu adalah Allah. Yang kuat itu adalah Allah. Makanya kita kembalikan langsung pujian itu kepada Allah. Kita ucapkan dengan lisan, mau walillahil hamdu boleh, atau mau alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah berarti Pak Ustadz dia mengakui dong. Bukan. Alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah. Maksudnya orang itu muji ke kita, kita kembalikan. Bukan kita yang dipuji, tapi Allah. Begitu. Jadi alhamdulillah alhamdulillah yang keluar dari lisan orang yang sadar bahwa pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta ayyuhal abdu urudal mawahibi alaika kal ulumi wal astral wal ma'rifat wal ijabah wa ghuriha falazimudillah
wal ibtikar wa ilallahi ta'ala wa janib awhamal quwah wal ijah wal ananiyah. Nah, apabila ingin diberi ilmu, ingin diberi rahasia oleh Allah, ingin diberi makrifat oleh Allah, apabila ingin mustajabah doa kita, nah, maka janganlah engkau wahai hamba berpisah dari sifat diri engkau yang sesungguhnya. Apa sifat diri kita yang sesungguhnya? Adalah mudtar idtiror, yaitu kehinaan, keberhajatan kita kepada Allah. Dan wajanib auhamal kuah, jauhkanlah sangkaan aku kuat, aku mulia, aku, terus aku. Ya Pak Ustadz, maksudnya buat memotivasi diri sendiri. Iya, mending kalau orang yang ngerti dengan ilmu agama. Kalau tidak ngerti jadi Fir'aun dia. Kalau tidak ngerti jadi Fir'aun. Karena aku itu harus dijelaskan. Aku ini saya. Saya ini kan udah dikasih tahu oleh Al-Quran bahwa makhluk manusia itu adalah hina. Manusia itu lemah. Lalu kalau kita mengatakan aku kuat, akunya itu aku apa? Kalau aku ini adalah kuat, tetapi kuatnya yang dikuatkan oleh Allah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau aku ini kuat, kuatnya itu kita, bukan dari Allah. Nah, itu yang bahaya. Ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku adalah Tuhan engkau yang maha tinggi. Itu ibu-ibu bapak sekalian. Makanya di sekarang itu kan banyak di akhir zaman ini cari ilmu-ilmu yang benar-benar ilmu-ilmu agama yang benar. Ilmu agama aja belum habis, nggak usah kita cari-cari ilmu yang aneh-aneh, yang aku-akuan untuk untuk memotivator untuk ini. Tetapi justru untuk memotivator hidup kita adalah tunjukkan bahwa kita itu adalah hamba Allah yang hina, yang lemah. Tetapi kita ingin kuat, maka mintalah kekuatan itu dari Allah. Dan kalau kita merasa kuat, itu adalah kekuatan dari Allah. Tetapi untuk memotivasi diri kita di pagi hari, insya Allah hari ini aku bisa menyelesaikan masalah ini. Insya Allah hari ini aku bisa menghadapi semuanya. Insya Allah aku kuat. Nah, insya Allahnya yang penting, bukan akunya. Kalau insya Allah berarti kita bersandarnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak memakai insya Allah berarti dia berlawanan dengan keterangan seperti ini. Oleh agama dikatakan engkau harus mengakui bahwa engkau lemah, tetapi ini malah mengaku kuat. Kecuali kalau mau begitu, itu pun kalau sebetulnya kalau akidahnya sudah kuat, akidahnya sudah mapan, dimulai dengan insya Allah. Jadi kalau Allah menghendaki, maksudnya kalau Allah menghendaki, aku akan bisa bereskan semuanya. Nah, itu bukan sombong, tetapi itu kan digantungkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah menolong kalian dalam perang Badar karena kamu sekalian merasa hina. Jadi ahlul badri, ahli perang Badar, yang umat muslim 313 yang melawan kafirin 1000 bahkan lebih. Tetapi orang kafir semua pasukannya kalah oleh muslim yang jumlahnya hanya 313. Kenapa bisa menang? Bukan karena kekuatannya seorang pasukan muslim, bukan karena kegagahannya pasukan muslim, pasukan Rasulullah. Tapi Allah menangkan pasukan muslim tersebut. Modalnya satu adalah wa antum azillah. Engkau merasa hina, kata Allah.
Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Dan sungguh sekali engkau telah ditolong oleh Allah di saat waktu perang Badar. Pada saat itu engkau hina, merasa hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun doa yang mustajab adalah orang yang merasa hina, rendah dirinya, serendah-rendahnya, maka mustajabah doanya. Faida lazamta zillah fa anta hina idin azizun billah. Apabila engkau selalu merasa diri engkau hina, selalu merasa diri engkau hina sekali, maka pada saat itu sebenarnya kita mulia dengan Allah. Wa idza lajamtal ibtiqar ilallah fa anta hina idin ghaniyun billah. Apabila engkau selalu merasa butuh dengan Allah, sangat berhajat kepada Allah, maka pada saat itu sebenarnya engkau kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lajamtad dhaif wa anta hina idin qawiyun billah. Dan apabila engkau selalu merasa lemah tak berdaya, maka sebenarnya engkau kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah, sebaliknya, di waktu engkau merasa mulia, sebenarnya pada waktu itu engkau adalah paling hina di sisi Allah, di pandangan Allah. Di saat kita merasa besar, saat itulah kita kecil di hadapan Allah. Di saat kita merasa kaya, maka saat itulah sebenarnya kita yang paling fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang faidah keutamaan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim 100 kali, maka ia terhindar dari berbagai macam-macam yang tidak diinginkan. Apalagi kalau orang yang bukan hanya membaca saja, tetapi dengan perasaan. Karena idtiror itu adalah menunjukkan, ibtikor itu adalah menunjukkan perasaan orang yang la haula wala quwata illa billahil alil adim. Nah, maka kesuksesan dan keberuntungan akan menghampiri ke kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi jika kita sudah merasakan diri kita hina, diri kita lemah, diri kita tidak kuat, diri kita tidak berdaya, diri kita fakir, maka itu laksana seperti gelas yang kosong, gelas yang tidak ada isinya. Itu seperti gelas yang tidak ada isinya. Maksudnya, gelas yang tidak isinya, yang siap untuk diisi dengan apapun isinya. Hati kita bersih, siap diisi oleh Allah dengan diisi ilmu, diisi ma'rifat, diisi asrar, diisi dengan mustajabah doa. Nah, tetapi kalau hatinya merasa kuat, gagah, mulia, itu laksana gelas yang penuh dan tidak lagi menerima untuk diisi karena sudah penuh gelas tersebut. Nah, karena padahal penuhnya itu merasa kuat, gagah dan kaya, padahal perasaan itu hanyalah wahmun, sangka salah. Jadi diri kita dipenuhi dengan sangkaan salah terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, tadi musonif pengarang kitab mengatakan dalam judulnya, ma tulibalaka syai'un minal idtiror wala asra bil mawahib ilaika mislul zillah wal ibtikor. Jadi kita semua yang harus menjadi seorang yang idtiror, yang mudtar. Kesimpulan dari hikmah yang ke-126 ini, tidak ada sesuatu yang dituntut oleh Allah kepada kita melainkan sifat idtiror, yaitu merasa bahwa kita ini hina, kita ini fakir, kita ini lemah, kita tak berdaya, tidak punya kekuatan.
kita tidak akan bisa yang menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menguatkan kecuali Allah. Tidak terlihat apapun yang bisa diandalkan hanya kecuali Allah. Itu idrar. Dan tidak ada yang paling cepat mendatangkan ilmu, rahasia, atau ijabah doa, melainkan dengan kehinaan dan keberhajatan kita kepada Allah. Jadi keberhajatan kita kepada Allah. Digaris bawahi, bukan keberhajatan kita ke hajat kita, tapi keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.